baca Al-Fatihah, waladdallin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Loh, saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Hitayatul Akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Berapa kantor itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang ini. Saya ke Kuwait kemarin, saya dapat cerita, Ustadz, ini eksesnya luar biasa. Orang tahiyat tadinya begini, sekarang jadi begini-begini kan. Begini. Nggak boleh, jangan sampai terjadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang di Bacain Berita. Bung kameramen mau membacakan berita apa gerangan? Iya, Bung Alfian, ini Zulkifli Hasan sangat menyakitkan, sangat tega membercandai sholat, Bung Alfian. Nah, ini sebetulnya laporan dari teman-teman PAN di Jawa Barat, Bung Alfian. Jadi mereka WA ke saya gitu, Bung Alfian. Nah, nggak lama itu muncul klarifikasi, Bung Alfian, dari Detik News. Nah, Bung Alfian mungkin videonya udah nonton ya. Sudah. Nanti kita sandingkan. PAN klarifikasi video Zulhas soal gerakan tahiyat, ungkit ceramah dua ustadz. Potongan video Menteri Perdagangan RI Zulhas soal gerakan tahiyat dalam sholat menjadi viral dan mendapatkan sorotan. PAN menyebut pernyataan Zulhas haruslah dilihat secara utuh. Nih kita bacakan, Bung Alfian. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Nah, di situ ada Pak Kiai Toha dari Al-Islah Bondowoso. Di sini aman, di sini Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi waktu sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin, ada yang diem sekarang. Pak, ada yang diem sekarang, Pak. Pak, sekarang diem. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo. Itu kalau tahiyatul akhir, Pak Kiai. Dan gini, Pak Kiai. Tahiyatul akhirnya kan gini nih. Menggerakkan dua jari. Menggunakan dua jari telunjuk. Sekarang banyak kayak gini, Pak. Tempat-tempat lain begitu, Pak. Saking apa gitu ya. Jadi mungkin intinya ingin menyampaikan saking cintanya atau saking ingin menangnya Prabowo, orang sampai mau nggak ngucap amin dan tahiyatnya nggak mau satu jari. Ini kan kocak nih, Bu Alfian. Nah, mungkin untuk respon awalnya dulu sebelum kita bahas tentang Ustadz Adinya, apa respon Bu Alfian dengan statement Zulhas ini, Bu Alfian? Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Hitayatul Akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Yang jelas kalau dia tidak mengandung bobot yang dianggap menista agama, reaksi nggak akan muncul secara meluas. MUI, ya, Dewan Pertimbangan MUI sudah menyatakan dengan tegas. Buya Yahya sudah menyatakan dengan tegas. Ya. Banyak pihak yang menurut hemat saya, dia melihat, menangkap ini sebagai satu bentuk yang kebablasan gitu. Saya tahu ini bisa berdimensi lelucon sebetulnya. Maksudnya sama dengan kemarin endasmu etik itu. Maksudnya bercanda gitu. Maksudnya bercanda, tapi jadinya masuk ke area yang tidak bisa dibilang bercanda, dan ini sudah satu bentuk. Lagi-lagi saya ingatkan, yang berbicara ini tokoh publik, public figure. Dia nggak bisa mengatakan ini sebagai bentuk hal yang sepele, karena bagaimanapun sama dengan orang kentut. Ya, kalau orang kentut di depan teman-teman dekat di tempat tertutup, mungkin orang langsung senyum-senyum. Tapi kalau seseorang kentut di depan umum, apalagi dekat mic gitu kan, kentut juga kan sama itu, tapi tetap rusuh. Nah, lagi-lagi untuk masalah ini, saya menganggap bukan sekedar minta maaf, tapi sebuah bentuk ekspresi penegasian kepada calon yang bukan dijagokan oleh yang bersangkutan. Begitu.
Iya, Bung Alfian, justru menurut saya Zulhas ini ingin menyampaikan bahwa orang saking cintanya pada Prabowo sampai rela nggak ngucap amin saat habis walat dolin, dan rela tidak satu jari malah dua jari. Nah kan ini aneh nih Bung Alfian. Nah saya coba ini Bung Alfian sampaikan. Nah kalau yang Ustadz Adi, kalau kita simak Bung Alfian, justru Ustadz Adi itu narasinya adalah berbentuk peringatan Bung Alfian. Jadi walaupun kita beda pilihan, jangan sampai ketika imam menyampaikan walat dolin kita tidak mengucap amin karena misalkan kita pendukung nomor 2 atau nomor 3. Juga saat sholat jangan sampai pas at-tahiyat itu jangan sampai karena kita bukan pendukung amin kita nggak mau satu jari. Nah itu beda Bung Alfian. Jadi pembelaan dari tim PAN ini seolah-olah Zulhas itu sama cara menyampaikannya dengan apa yang disampaikan Ustadz Adi, padahal dari narasinya sangat terlihat berbeda. Zulhas menekankan bahwa orang-orang berubah itu karena sangat cintanya pada Prabowo. Bagaimana Bung Alfian merespon ini? Ya, yang jelas ini sebuah pengetahuan buat masyarakat ya, dan ini juga sempat disayangkan ya. Misalnya pada waktu debat pertama dulu 5 tahun yang lalu bisa mendatangkan seorang profesor doktor yang kebetulan sekarang beliau menjabat sebagai ketua DKM lah, katakanlah takmir Masjid Istiqlal. Yep. Dia membaca doa dan seluruh orang mengaminkan doa itu. Sekarang dipilihkan untuk tidak ada acara baca doa, lalu dipakailah mengheningkan cipta untuk menghindari jangan munculnya orang mengucapkan kata amin. Nah sehubungan dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat maksud saya, Ustadz Adi Hidayat ini kan memberikan pernyataan yang tidak diarah-arahkan dalam bentuk candaan, gojekan, atau pelecehan. Beliau mengingatkan masuk pada kerja-kerja ibadah mahdoh, maka hal-hal yang menjadi prinsip atau menjadi rukun atau syarat ibadah tersebut jangan terganggu dan jangan terkurangi. Jadi artinya pengucapan walat dolin ya jawabannya amin. Betul. Dan kemudian ketika tasyahud dia akan mengacungkan tangan, yaitu satu tangan telunjuk, dan itu sifatnya betul-betul peringatan jangan sampai karena berbeda pilihan maka kita berubah pengucapan dan penampakan gitu Bung kameramen. Iya, sama halnya dengan kita ya Bung Alfian. Walaupun kita mendukung amin ketika walat dolin, amin kita bukan Anies Baswedan Caimin gitu kan Bung Alfian. Ini kan agak-agak error nih bercandanya, pengen ngikutin cara bercanda dengan cerdasnya Ustadz Adi Hidayat malah blunder. Nah Bung Alfian, tapi ada pembelaan yang unik sesuai judul ya. Soleh yang membela Zulhas, Soleh juga menyatakan pernyataan Zulhas bersifat mengutip ceramah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Soleh yang memberikan video ceramah yang dimaksud menyebut tak ada presiden negatif dari pernyataan kedua Ustadz tersebut. Zulhas itu kagum dengan kedua Ustadz tersebut. Dia menganggap mereka adalah guru-guru terbaik. Lalu bahan ceramah mereka dikutip. Itulah yang disampaikan dalam video tersebut. Saleh berharap semua pihak tetap berbaik sangka. Dia menegaskan Zulhas tidak punya rekam jejak yang buruk terhadap Islam. Nah Bung Alfian, nih kalau tidak punya presiden buruk atau tidak punya tendensi negatif, klarifikasi sendiri dong. Jangan pakai jubir. Nah untuk closing statement ini, nanti Bung Alfian boleh respon yang tadi. Saya ingin bacakan respon dari Ustadz Khalil Nafis dari MUI Bung Alfian. Beliau merespon, candaannya kering dan tidak lucu. Mungkin bagi sebagian orang merasa agama dilecehkan, atau bahkan ada yang menuntut minta maaf dan melaporkan. Tak pas disampaikan Anda itu. Kini orang pada sadar dengan politik rasional, tapi Anda bawa-bawa agama dalam candaan untuk memilih paslon tertentu. Pak Zulhas cari candaan dan humor yang lucu aja, jangan nyerempet-nyerempet agama lain. Nah Bung Alfian, tambahan sedikit, Anies itu sering menjadi capres yang dicap bawa-bawa agama nih Bung Alfian. Nah tapi ini bisa dibilang tim sesnya 02 membawa-bawa agama malah justru untuk bercandaan nih. Untuk closing silakan Bung Alfian. Ya, saya melihat beberapa kali dengan beberapa pihak yang mengupload ceramahnya Pak Zulkifli Hasan. Saya tidak mendengarkan pengutipan itu. Yang saya dengar dia menyatakan bahwa, dan itu saya lihat dia ingin membuat suasana forum itu penuh suasana kegembiraan, ceria dan tawa.
Kalau tadi disebut-sebut dengan ada Kiai Toha di forum itu, Kiai Toha ada. Ya, Kiai Toha Yusuf Zakaria, dan mungkin beliau kalau dipandang perlu menjelaskan, perlu juga mengingatkan, menasehati bahkan kalau menurut saya. Karena untuk Kiai Toha, beliau seorang tokoh ulama yang punya keilmuan dan punya otoritas yang memadai. Nah, dari saya, dengan adanya pernyataan dari Kiai Haji Khalil Nafis, dan tentu juga bukan hanya beliau, bahkan banyak kalangan yang sampai bereaksi dan mereka melaporkan ke Mabes Polri, ya kan? Betul. Ada orang yang namanya Anhar Tanjung, itu dia telah menyebarkan undangan kepada para wartawan untuk masalah itu. Jadi mungkin terakhir dari saya, ya Pak Zulkifli Hasan harus berani mengatakan kepada publik benar itu yang dia katakan, dan saya memohon maaf kalau itu tidak sesuai dengan kepatutan dalam penyampaian yang berhubungan dengan masalah-masalah yang bisa dimaknai sebagai bentuk pelecehan agama. Selanjutnya saya tidak akan mengulangi lagi candaan yang seperti itu. Nah, saya pikir itu harus segera dilakukan oleh yang bersangkutan. Tidak perlu pakai jubir-jubir, akhirnya jadi masing-masing multi tafsir dan jauh daripada esensi dan daripada katakanlah konten yang disampaikan. Saya dengar betul, saya melihat dia memperagakan dua tangannya, dia menyebutkan dengan kata-kata yang betul, Bung Kameramen, bahwa memang ini adalah ekspresi Prabowo minded gitu. Jadi Prabowo minded akhirnya jadi malah tidak asik gitu, dan saya pikir harus diingat untuk semua pihak, termasuk pihak Pak Anies Baswedan dan Pak Caimin, supaya juga mengantisipasi jangan sampai kita mengatakan hal yang sebetulnya biasa tapi orang mengartikan lain, apalagi menyatakan sesuatu yang bersikap sinis atau bersikap candaan yang overdosis yang akhirnya menimbulkan masuk delik. Ya kalau menurut saya ini masuk delik sebenarnya kalau pakai bahasa ini. Kenapa harus sampai ke sana gitu kan? Tapi tentu ini patut diduga yang perlu diawali dengan permohonan maaf dan klarifikasi yang bersangkutan. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.